Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Irwan Darmayanto, peserta BCKS dari SDN Sukasari Kidul 1, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini saya mengambil video untuk pemenuhan tugas mandiri mengenai 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Untuk pengujian keputusan atau pengambilan keputusan dihadapkan dalam studi kasus. Untuk lebih jelasnya saya akan membacakan studi kasusnya. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapihkan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, dalam studi kasus tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus dilakukan atau dijawab oleh seorang pemimpin di suatu sekolah ketika menghadapi soal tersebut di atas. Untuk hal tersebut dilakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, langkah pertama, apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan. Langkah kedelapan, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisa dari kasus tersebut. Untuk menjawab atau mengambil keputusan dalam kasus tersebut, kita harus memenuhi 9 langkah untuk pengambilan keputusan. Langkah pertama tadi, apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Nilai yang bertentangan adalah kebenaran dan dengan kesetiaan. Tari dihadapkan pada pilihan untuk jujur dengan melaporkan Rara atau setia melindungi Rara. Yang notabene Rara tersebut adalah sahabat baik dari Tari. Terus yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang pertama, Tari, siswa yang menyaksikan kejadian dan menghadapi dilema moral.
Yang kedua Rara, sahabat Tari yang mengambil dompet dan menyimpannya. Terus yang ketiga Nina, siswa yang kehilangan dompetnya. Yang keempat Bu Sri, yaitu guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet dan mewakili otoritas, dalam hal ini lembaga atau sekolah. Terus yang ketiga, fakta-fakta apa yang relevan dengan situasi tersebut? Faktanya, Rara adalah petugas piket kebersihan. Rara menemukan dompet di bawah kursi dan mengambilnya. Dompetnya berisi uang. Tidak ada orang lain yang melihat Rara mengambil dompet selain Tari. Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Rara sering menolong Tari dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Nina pemilik dompet dan mengumumkan kehilangan. Tari tahu bahwa dompet itu milik Nina. Itulah fakta-fakta yang relevan pada situasi kasus tersebut. Terus langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, uji legal. Mengambil barang milik orang lain adalah tindakan pencurian. Meskipun dalam skala kecil, tetap hal tersebut dianggap melanggar hukum. Terus yang kedua, uji regulasi. Tindakan Rara jelas melanggar peraturan sekolah tentang kejujuran dan integritas. Yang ketiga, uji intuisi. Dalam hal ini, hati nurani Tari pasti mengatakan bahwa mengambil dompet itu salah dan harus dikembalikan. Terus yang selanjutnya, uji publikasi. Jika Tari memilih diam dan berita ini sampai ke publik, Tari bisa dicap sebagai teman yang tidak jujur atau menutupi kejahatan dan reputasinya bisa rusak. Terus yang terakhir, uji panutan idola. Tokoh panutan manapun akan menyarankan untuk jujur dan berani menegakkan kebenaran, bahkan pada sahabatnya sendiri. Yang selanjutnya, pengujian paradigma benar lawan benar, mana yang bisa dilakukan. Paradigma yang paling relevan adalah kebenaran dan kesetiaan. Tari harus memilih antara menegakkan kebenaran atau setia kepada sahabat yang berbuat salah. Untuk yang keenam, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan. Berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Prinsip ini menekankan bahwa Tari harus mengikuti aturan moral dan peraturan sekolah tentang kejujuran, terlepas konsekuensinya. Berpikir hasil akhir, end based thinking. Prinsip ini mempertimbangkan hasil terbaik untuk semua pihak. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijak yang bisa dilakukan? Dalam hal ini jelas ada. Ada opsi trilema yang lebih bijak daripada sekedar melaporkan Rara atau diam. Tari bisa mengajak bicara Rara secara pribadi. Ia bisa menjelaskan bahwa ia melihat kejadian tersebut dan bahwa Nina sangat sedih atas kehilangan dompetnya. Tari bisa mencoba meyakinkan Rara untuk mengembalikan dompet itu secara diam-diam ke Bu Sri atau langsung ke Nina. Terus yang kedelapan, apa keputusan akhir yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Berdasarkan analisis saya akan memilih opsi trilema. Saya akan mengajak Rara berbicara secara pribadi dari hati ke hati dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet tersebut. Saya tidak akan langsung melaporkan karena itu bisa merusak persahabatan dan membuat Rara merasa dikhianati. Sebaliknya,
dengan mengajak bicara, saya memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengambil keputusan yang benar atas kemauannya sendiri. Saya akan menekankan bahwa tindakan ini adalah demi kebaikan Rara sendiri, agar tidak hidup dalam kebohongan dan bisa menjaga integritasnya. Terus pelajaran yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini bagaimana? Pelajaran utamanya yang saya dapatkan adalah bahwa menghadapi dilema moral tidak selalu harus memilih antara dua opsi. Yang buruk seringkali ada di jalan ketiga yang lebih bijaksana. Pertama, saya belajar bahwa komunikasi empatik sangat penting daripada langsung menghakimi. Lebih baik memahami perspektif orang lain dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Yang kedua, saya belajar bahwa integritas adalah hal yang harus ditegakkan, tetapi dengan cara yang bijaksana. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum kesalahan, tetapi juga untuk membantu orang lain tumbuh dan belajar dari kesalahan mereka. Itu mungkin yang bisa atau yang dapat diambil intisarinya dari studi kasus tersebut. Intinya, sahabat yang baik akan menegur atau mengarahkan atau memberi nasihat kepada sahabat yang melakukan kesalahan, karena kejujuran tetap dan kebaikan harus tetap di atas segalanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pemenuhan tugas pengambilan keputusan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.